Shalom, perkenalkan nama saya Mirna Sarimanik dengan NPM 24110062. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah etika Kristen saya, yaitu yang berjudul Menjadi Hamba Tuhan yang Berintegritas dan Berinovasi. Menjadi hamba Tuhan yang berintegritas dan berinovasi. Dalam membangun kerajaan Allah di Jemaat Gereja Katolik Stasi Santo Rafael Indrakasih. Sebelum masuk ke presentasi lain, kalian tahu nggak apa itu berintegritas? Berintegritas berarti bertindak secara konsisten antara nilai moral, ucapan, dan perbuatan. Berinovasi yaitu berarti terus berusaha menciptakan, menemukan, atau memperkenalkan ide, metode, dan produk baru yang memberikan nilai tambahan dan solusinya. Adapun latar belakang tersebut yaitu hamba Tuhan memiliki peran sentral dalam membimbing, mendidik, dan mengarahkan umat menuju kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Integritas, kesesuaian antara perkataan dan tindakan, menjadi fondasi kepercayaan umat kepada para pemimpin rohani. Tanpa integritas, pelayanan kehilangan keteladanan dan makna. Di sisi lain, inovasi diperlukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang agar pelayanan tetap relevan dan menyentuh kehidupan jemaat. Jemaat Gereja Katolik Stasi Santo Rafael Indrakasih menjadi studi kasus pelayanan yang efektif dan relevan dalam membangun kerajaan Allah di tengah masyarakat. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana pemahaman tentang integritas seorang hamba Tuhan dalam konteks pelayanan di Jemaat Gereja Katolik Stasi Santo Rafael Indrakasih. Bagaimana bentuk inovasi yang dilakukan dalam pelayanan gereja untuk menjawab tentang zaman. Yang kedua yaitu apa saja tantangan yang dihadapi dalam membangun kerajaan Allah di tengah Jemaat Gereja Katolik Stasi Santo Rafael Indrakasih. Bagaimana upaya yang dilakukan hamba Tuhan untuk mengatasi tantangan tersebut secara efektif dan relevan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui pentingnya integritas dalam pelayanan sebagai landasan utama seorang hamba Tuhan yang dapat dipercaya dan diteladani oleh jemaat. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk inovasi pelayanan gereja dalam memahami tantangan serta upaya dalam membangun kerajaan Allah di tengah jemaat. Adapun hasil wawancara saya yaitu yang pertama, integritas dipahami sebagai sikap hidup yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan kesetiaan pada ajaran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari seorang hamba Tuhan. Yang kedua, integritas berperan sebagai teladan nyata dalam perkataan dan tindakan sehingga membangun kepercayaan umat dan memperkuat fondasi pelayanan di tengah jemaat. Adapun hasil wawancara inovasi pelayanan yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi, komunikasi, dan media sosial digunakan sebagai sarana pelayanan yang lebih luas dan efektif, menjangkau umat di berbagai kalangan dan generasi. Yang kedua, melibatkan generasi muda agar pelayanan lebih menarik dan efektif. Inovasi dipandang sebagai jawaban nyata atas tantangan zaman dalam membangun kerajaan Allah di tengah jemaat. Adapun tantangan dan upayanya yaitu yang pertama tantangan yang dihadapi perkembangan teknologi yang pesat, kurangnya partisipasi aktif umat dalam kegiatan gereja serta kesibukan masyarakat modern yang mengurangi keterlibatan dalam pelayanan rohani. Yang kedua, upaya yang dilakukan pembina iman secara berkelanjutan, pelayanan sosial kepada masyarakat, penyelenggaraan kegiatan rohani, serta mengajak umat hidup sosial sesuai nilai kasih, kejujuran, dan kepedulian sesama. Teori karakter Montang 2024 mengidentifikasikan karakter sebagai keutuhan hidup dalam nilai kebaikan yang tertanam dalam kepribadian seseorang. Karakter bukan sekedar perilaku luar, melainkan cerminan nilai-nilai yang dihidupi secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. 6 pilar karakter. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, sikap hormat. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, kepedulian. Dan yang keenam, kemampuan bekerja sama. Keenam pilar ini sangat relevan bagi hamba Tuhan dalam menjalankan pelayanan yang berintegritas dan berdampak bagi jemaat. Konsep hamba Tuhan dan integritas Alkitabiah. Yang pertama, definisi dan teladan hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah pribadi yang tunduk dan taat sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya.
teladan utama adalah Yesus Kristus yang tertulis di Filipi 2 ayat 5-8, yang merendahkan diri, serta Yusuf yang menunjukkan integritas di tengah percobaan. Yang kedua, integritas Alkitabiah. Kata Ibrani, Tom dan Tumma berarti ketuhanan, kejujuran, dan kemurnian hati. Integritas berarti hidup dekat dengan Tuhan, menjaga keteladanan moral, serta menyelaraskan perkataan dan tindakan sesuai nilai-nilai firman Tuhan. Istilah hamba Tuhan dan hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, istilah abad dan evan. Kedua istilah ini menunjukkan pada keabdian dan pelayanan total kepada Tuhan. Abad berarti bekerja dan melayani, serta evan berarti hamba atau pelayanan. Keduanya menegaskan bahwa seorang hamba Tuhan adalah pribadi yang sepenuhnya mengabdi diri kepada Tuhan. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan. Kasih menjadi fondasi utama hubungan hamba Tuhan dengan Allah. Melalui doa, firman, dan ibadah, seorang hamba Tuhan mempererat relasi dengannya. Pengabdian dan penyerahan diri secara penuh kepada Tuhan menjadi wujud nyata dari hubungan yang hidup dan autentik. Sintesis temuan dan teori. Integritas sebagai fondasi pelayanan yang percaya dan teladan. Seorang hamba Tuhan yang berintegritas mencerminkan kesesuaian antara perkataan dan tindakan, membangun kepercayaan umat, serta menjadi teladan moral yang nyata dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai Alkitabiah. Inovasi sebagai respon terhadap tantangan zaman dan untuk keterlibatan jemaat. Pemanfaatan teknologi, perlibatan generasi muda dan kreativitas dalam pelayanan menjadi kunci agar gereja tetap relevan dan efektif dalam menjangkau seluruh lapisan umat. Karakter yang kuat dan hubungan erat dengan Tuhan melalui doa, firman, dan ibadah menjadi pilar utama dalam membangun kerajaan Allah di jemaat Stasi Santo Rafael Indra Kasih. Yang terakhir ada kesimpulan, integritas adalah kualitas utama yang